Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi terbaru kali ini terkait dengan seputar administrasi P3K tahun 2024. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan sahabat-sahabat gagal ya sahabat-sahabat. Jadi informasi ini agar nanti sahabat-sahabat lebih berhati-hati dan dicek lagi apa saja yang perlu dipersiapkan, diperhatikan agar nantinya tidak menyesal di kemudian hari. Tentunya admin bisa ngomong seperti ini ya sahabat-sahabat karena sudah melakukan uji publik maupun sudah melakukan sendiri dan hal apa saja yang harus diperhatikan. Alhamdulillah admin sudah berhasil ya sahabat-sahabat, admin dan tim. Untuk beberapa hal yang penting diketahui oleh sahabat-sahabat, salah satunya nanti kita akan jawab di kolom komentar ya sesuai dengan keluhan sahabat-sahabat. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa membantu dan yang lain jika pertanyaan sama bisa terbantu. Berikut untuk ulasan lengkapnya. Komentar paling baru dari sahabat Panji JR. Kalau gugur gelombang 1 gimana nasibnya selanjutnya? Nasib selanjutnya ini kemungkinan paling besar adalah menjadi P3K part time ya sahabat-sahabat atau paruh waktu. Informasi sementara yang kita dapat seperti itu. Selanjutnya dari sahabat Elsa Octavia 3787. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya alumni UT tahun 2023. Saya akan daftar P3K tahun ini. Ternyata data pada PP Dikti salah, tidak sesuai dengan ijazah yang sudah tercetak. Apakah terjadi masalah untuk pendaftaran P3K ini dan bagaimana Pak solusinya agar lulus seleksi berkas? Kalau untuk masalah PP Dikti ini kita juga sudah membagikan ya Bu Elsa Octavia. Jadi kalau memang sudah subscribe Ardiko Ramos itu bisa mengetahui hal ini ya. Jadi sudah persiapan jauh-jauh hari. Jadi terkait dengan ini pasti berpengaruh ya sahabat-sahabat, karena acuannya adalah ijazah valid dan tidaknya itu di PP Dikti, dan itu bisa dicek di validasi Verval GTK ya sahabat-sahabat, seperti itu. Itu gunanya Verval GTK. Jadi kalau sampai tidak sama datanya seperti itu, dan solusinya adalah menghubungi kampus bagian administrasi di kampus UT ya sahabat-sahabat, seperti itu. Kalau kampusnya UT ya kampus UT ya, kampus UT untuk membenahi data yang sudah diunggah di PP Dikti, kan yang bisa mengedit hanya dari kampus masing-masing. Mungkin itu ya sahabat-sahabat, bisa bermanfaat. Selanjutnya dari sahabat Yulaikah Nunu, sama kayak aku juga gak bisa daftar karena gak ada formasi guru di Pemdaku. Aku cuma bisa buat aku harus bagaimana nasib, padahal sudah terdata di BKN 2023, sudah honor dari daerah tingkat 2, sudah passing grade, kode P pas 2023, kemarin ujian di Surabaya naik bis jauh dari rumahku, jauh dari kampungku, terus bagaimana nasib saya? Sabar ya Bu Yuli. Bahkan admin sendiri untuk pendaftarannya sudah gagal 7 kali ya sahabat-sahabat. Jadi nggak hanya 1-2 kali, tapi terus tetap semangat, pantang menyerah. Dan salah satu motivasi untuk pembukaan channel Ardiko Ramos adalah saya membantu kawan-kawan seperti ini. Jadi untuk yang tidak ada formasinya sahabat-sahabat di Pemdanya, jadi tidak usah ragu, tidak usah pusing, nanti akan masuk di part time ya sahabat-sahabat. Selanjutnya selamat malam Ibu, mohon pencerahannya untuk matematikanya dengan mata pelajaran apa yang lain. Kalau untuk matematika itu di jenjang SD itu linier, SMP matematika linier, SMA juga linier. Itu untuk matematika ya. Kalau untuk P3K seperti itu. Kenapa admin bisa ngomong? Karena admin jurusan matematika juga sahabat-sahabat. Selanjutnya Heri Kuswoyo, Kak mohon dijawab bagaimana PD kolom jabatan format di instansi sudah diisi jabatan kepala tidak ada lanjutan titik. Iki apa ini? Kolom jabatan format di instansi sudah diisi jabatan kepala tidak ada lanjutannya. Ini kepala ya, kepala instansi. Jadi kalau sekolah itu kepala sekolahnya gitu loh sahabat-sahabat. Kenapa di titik-titik? Karena kan sudah tak jelaskan di situ untuk surat keterangan pengalaman kerja ya sahabat-sahabat. Bagaimana guru swasta tidak ada formasi Bang? Yang penting guru swasta ataupun tidak ada formasinya membuat akun sahabat-sahabat. Jadi jangan sampai tidak membuat akun. Bahkan untuk guru swasta itu membuat akun juga nggak apa-apa ya. Jadi itu salah satu bentuk kita itu mengikuti ya sahabat-sahabat. Jadi biar nanti datanya terbaca di sistem SSCSN bahwasanya kita juga ikut daftar gitu ya sahabat-sahabat, membuat akun. Gimana nasib yang sudah didata 2000 sudah lama tidak ditemukan datanya di BKN, sementara yang akan menjadi P3K penuh dan paruh waktu yaitu yang ada database di BKN. Apa maksudnya diadakan tahap 2 sementara yang di tahap 2 tidak terdata di BKN? Apa sekedar penawar tong kosong saja? Tong kosong gimana ya, literasinya dipakai Mas Joni doang.
Jika tidak terdaftar di database BKN bisa mengikuti tanggal 1 November ya, bisa daftar di 1 November. Jadi diingat, jadi baca literasinya di situ sudah jelas di SSCSN dan sudah kita bahas ya sahabat-sahabat, bahwasanya siapa saja yang bisa daftar. Untuk cek ya, untuk cek pendataan itu kan sebetulnya ada dua, yang sudah kita bagikan semua, bisa dicek ya sahabat-sahabat di video sebelumnya yang lebih jelas. Kalau kita bahas di sini nanti kepanjangan videonya. Bagaimana cara melihat saingan? Lihat jumlah ijazah diminta sekian, belum bisa, ataupun biasanya tidak bisa ini sahabat-sahabat untuk yang tahun 2022, 2023 bahkan tahun ini. Bang Ramos ada formasi 1 DHK 2 1 non ASN ada 6, apa yang DHK dulu? Betul sekali, yang DHK 2 dulu. Dibaca permennya itu kan jelas, tidak perlu bertele-tele siapa yang diprioritaskan. Mau tanya Bang, apa boleh mendaftar PP Teknis 2020 sementara ijazah tidak sama dengan saat pendaftaran non ASN 2022? Terima kasih. Kalau tidak sama berarti kan masuknya tidak terdata di BKN, tidak ikut pendataan ya sahabat-sahabat. Selanjutnya dari kesiswaan MTS 2 Tapin, Bang izin bertanya, pendataan non ASN hanya ada di tahun 2022. Betul sekali, hanya di tahun 2022 saja, tidak ada pendataan yang baru. Sepertinya apa bentuknya istilah formalitas bagi K2 kata pemerintah? Seumpama formasi untuk K2 di daerah tidak ada tapi formasi untuk non ASN database ada, berarti kan yang lulus honorer non ASN database. Apa seperti mekanismenya ya? Itu bisa dicek di Permenpan RB ya. Formasi untuk K2 itu kan formasi untuk yang ini, yang masuk database BKN. Jika K2 tidak ada formasi, non ASN database ada, itu berarti kebijakannya di Pemdanya masing-masing, bukan kesalahan dari pemerintah ya. Mas bro, anak saya masuk database BKN honorer Puskesmas A, tidak ada DHK 2, beliau daftar di Puskesmas A dari Puskesmas B yang juga masuk database BKN. Apa waktu peringkingan nilai besok gimana? Apa diutamakan dari Puskesmas A? Itu dinilai dari nilai tertinggi ya bosku. Jadi nilainya tertinggi karena dalam lingkup Puskesmas itu masih sama satu instansi. Seperti itu kalau bahasanya di Permenpan. Izin bertanya Bang, saya honorer, saya D3 perawatan, saya mau daftar administrator kesehatan ahli pertama. Sekarang saya sudah nres Bang. Pertanyaan, bisa daftar enggak karena SK honorer saya D3? Diusahakan sama dengan SK-nya saja ya, itu paling aman. Nanti soalnya kalau ambil resiko ya, kalau jenengan siap resiko monggo ya sahabat-sahabat. Dari Mas Zuki, Mas mau nanya, kalau database ijazah SMA tapi sekarang sudah S1, apa bisa melamar Pak ijazah? Yo bisa toh bos, kan yang diunculkan nanti kan ijazahnya S1. Jadi Bang, jika kondisi ID belajar sekolah yang lama masih aktif bagaimana Bang? Apa ada masalah? Kalau untuk belajar ID masih aktif sebetulnya nggak masalah ya, karena admin sendiri itu punya belajar ID ada 3 jenjang berbeda, SMA punya, SMP punya, SD pun punya. Terdaftar bukan tapi tempat kerja gak buka formasi jasa SMA ada yang sama. Oh ini banyak ya, banyak ya ini. Banyak juga, jadi tetap sabar, semangat ya. Kok masuk gelombang 2 yang tidak dapat formasi? Gelombang 2 kan hanya untuk non ASN yang tidak masuk database BKN, dan itu sudah jelas, semakin ngawur aja nih. Gelombang 1 kan XDK 2 dan non ASN yang masuk database BKN, kacau-kacau. Sama-sama bosku. Jadi untuk informasi kali ini seperti itu ya mas, kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang swasta maupun yang tidak ada formasinya tetap membuat akun. Kurang maaf, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.